Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Dengar, Pak. Dengar, Oke. Pak. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan SDM pengadaan barang jasa. Mungkin slide-nya bisa ditayangkan atau saya menayangkan? Teman-teman panitia bisa dibantu. Atau saya yang share ya? Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah terlihat, Bapak. Kelihatan, Pak. Sudah. Sudah ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama para penyelenggara atau pengelola LPPBJ dan juga fasilitator PBJ yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara rapat koordinasi LPPBJ dan juga fasilitator PBJ. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu nanti mengikuti rakor. Yang pertama terkait dengan sumber daya manusia pengadaan barang jasa yang mengacu pada ketentuan yang ada di dalam Perpres 12 tahun 2021, di mana kita memperluas ruang lingkup dan juga definisi dari SDM pengadaan barang jasa. Lalu nanti akan saya sampaikan bagaimana skema pengembangan kompetensi SDM PBJ, khususnya SDM PBJ yang memang ditugaskan untuk mengelola pengadaan barang jasa di kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Dan terakhir nanti saya ingin menyampaikan beberapa harapan bagi Bapak Ibu pengelola LPPBJ maupun fasilitator PBJ terkait dengan partisipasi Bapak Ibu semua di dalam mengembangkan dan membina pengadaan barang jasa di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 di pasal 74, di sana dijelaskan bahwa sumber daya manusia PBJ terdiri dari 3 SDM. Yang pertama adalah sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa. Ini adalah mereka yang melaksanakan atau diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi pengadaan barang jasa di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jadi sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa ini merupakan ujung tombak dari setiap KLPD di dalam pengelolaan barang jasa mereka. Sumber daya manusia berikutnya adalah yang kita sebut dengan sumber daya perancang kebijakan dan sistem pengadaan barang jasa. Ini adalah sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem pengadaan barang jasa. Seperti kita ketahui bahwa pengadaan barang jasa ini dilaksanakan mengacu pada suatu regulasi yang kalau di Indonesia diatur dalam bentuk peraturan presiden dan beserta turunannya. Selain itu kita juga di dalam proses pengadaan menggunakan sistem elektronik yang kita sebut dengan sistem pengadaan secara elektronik. Nah, mereka yang mengembangkan regulasi, membangun sistem, inilah yang masuk di dalam kelompok sumber daya perancang kebijakan dan sistem pengadaan. Lalu yang terakhir, sumber daya manusia pengadaan barang jasa adalah berupa sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang jasa. Ini terdiri dari berbagai
sumber daya manusia yang memiliki berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang jasa. Bisa kita lihat di sini untuk sumber daya pengelola fungsi PBJ ini masih bisa kita bagi lagi, yaitu mereka yang masuk ke dalam kategori pengelola PBJ atau pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa maupun personel lainnya selain Jakfung PBJ. Kemudian untuk sumber daya perancang kebijakan dan sistem, tentunya ini mayoritas adalah mereka yang saat ini bekerja di LKPP yang punya tugas untuk merancang kebijakan, membuat regulasi, kemudian mengembangkan sistem, melakukan pembinaan dan seterusnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa sumber daya perancang kebijakan dan sistem ini mungkin juga ada di KL maupun Pemda. Kemudian yang terakhir, sumber daya pendukung ekosistem PBJ, ini mungkin jenisnya sangat banyak. Misalnya di sana ada sumber daya manusia yang melakukan atau memiliki peran untuk memberikan advokasi dan juga pendampingan pengadaan, kemudian advisor, probity advisor, kemudian mediator, konsiliator, dan juga arbiter, kemudian pemberi keterangan ahli, anggota Dewan Sengketa, dan mungkin masih ada lagi yang lainnya seperti Bapak Ibu sebagai fasilitator ya, sebagai pengajar. Ini sebetulnya juga merupakan bagian dari sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi ini adalah terkait dengan ruang lingkup sumber daya manusia yang semuanya tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melakukan pembinaannya, baik sumber daya pengelola fungsi PBJ, sumber daya perancang kebijakan dan sistem, maupun sumber daya pendukung ekosistem. Bapak Ibu yang saya hormati, di bagian kedua saya ingin menjelaskan skema pengembangan kompetensi yang saat ini sudah berjalan. Yang pertama tentunya kita berangkat dari standar kompetensi. Jadi standar kompetensi apa yang kita tetapkan sehingga SDM PBJ ini, khususnya SDM PBJ yang kelompok pertama tadi ya, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Saat ini kita menggunakan KKT dan juga SKJ yang diatur di dalam Perlem nomor 6 tahun 2020 dan disusun berdasarkan atau mengacu pada Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Kamus kompetensi teknis dan juga standar kompetensi jabatan pengadaan ini terdiri dari 8 jenis kompetensi manajerial, kemudian 1 jenis kompetensi sosiokultural, dan 4 jenis kompetensi teknis. Nah, untuk 4 jenis kompetensi teknis ini, kita mengacu sebelumnya pada SKKNI dan juga SK3. Jadi dalam perjalanannya, awalnya kita memang telah menyusun SK3 PBJP, yaitu di tahun 2012, kemudian disempurnakan tahun 2012, dengan jumlah unit kompetensi sebanyak 56 unit. Nah, kemudian SK3 ini yang tadinya memang akan kita gunakan untuk membina SDM PBJ di lingkungan pemerintah, kemudian kita perluas
menjadi SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang pengadaan barang jasa. Artinya dengan menjadi SKKNI tentunya standar kompetensi ini bisa digunakan tidak hanya oleh instansi pemerintah tetapi juga oleh non pemerintah. Apakah itu perusahaan swasta, perusahaan atau badan usaha milik negara, BUMN maupun milik daerah. Karena ini SKKNI yang digunakan secara lebih luas, tidak hanya pemerintah, maka yang mengeluarkan adalah Menteri Tenaga Kerja. Jadi di tahun 2013 SKKNI diterbitkan melalui Kepmenakertrans nomor 145 dan jumlah unit kompetensinya masih sama dengan SK3 yaitu 56. Nah, lalu dalam perjalanannya kita melakukan review sehingga SKKNI tersebut kita revisi berdasarkan Kemenakertrans nomor 70 tahun 2016. Jumlah unit kompetensinya berkurang dari 56 menjadi 29. Jadi ada beberapa unit kompetensi yang memang digabungkan, ada juga yang memang dihilangkan. Lalu dari situ kita juga menyusun kembali SK3, namun masih berupa draft ya. Nah, saat ini kita menggunakan tidak hanya KKT dan SKJ yang berdasarkan Perlem nomor 6, tetapi untuk yang okupasi kita juga mengacu pada SKKNI. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam mengembangkan dan membina SDM PBJ saat ini tentunya karena sudah ada standar kompetensi, baik standar kompetensi nasional maupun standar kompetensi jabatan ASN di bidang pengadaan, maka tentunya pengembangan dan pembinaan SDM PBJ dari hulu sampai ke hilir, mulai dari perencanaan SDM-nya ya di masing-masing instansi, kemudian seleksinya, seleksi ASN, kemudian sampai nanti pelatihan, juga sertifikasi dan pengembangan kapasitas ketika mereka sudah bekerja. Ini semuanya mengacu kepada standar kompetensi yang sudah kita kembangkan, ya. Seperti misalnya saat ini banyak instansi pemerintah yang melakukan seleksi CPNS ya atau CASN, dan salah satu formasi jabatan yang dibuka adalah jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Nah, dari seleksi awal pun mereka juga sudah harus mengikuti tes atau ujian yang materinya diambilkan dari standar kompetensi yang ada. Nah, untuk mencetak SDM PBJ yang profesional, yaitu yang kompeten, kemudian memiliki karir path, jenjang karir, dan kemudian juga beretika, tentunya kita harus mengacu semuanya pada standar kompetensi. Dan pembentukan atau pengembangan SDM profesional ini tentunya merupakan salah satu tugas dan fungsi dari LKPP yang diturunkan dari visi dan misi LKPP. Nah, ketika kita bicara slide-nya nggak kelihatan ya, Bapak Ibu ya? Iya Pak, terputus. Nggak ada Pak. Sebentar, saya share lagi ya. Kok bisa hilang ya? Kami bantu share ada mungkin. sedikit masalah ya di. Ya kami bantu share ya Pak ya. Iya, tolong ya. Kok tiba-tiba menghilang.
Ya, terima kasih. Ya, jadi pengertian kompeten di sini tentunya adalah SDM tersebut memiliki keterampilan atau skill, kemudian juga knowledge dan attitude yang dibutuhkan, ya, mengacu semuanya tentunya pada standar kompetensi BPJ sesuai dengan jenjang jabatan atau kualifikasi yang memang dibutuhkan. Nah, tentunya untuk mencetak SDM BPJ yang profesional, ya salah satunya melalui proses pendidikan dan pelatihan dan juga melalui ujian sertifikasi. Ini tentunya harus didukung oleh infrastruktur, sistem dan juga kelembagaan yang baik, ya, termasuk juga tata kelolanya. Nah, peran LKPP dalam hal ini yang dilakukan oleh Pusdiklat yang dipimpin oleh Pak Hardi dan juga yang dilakukan oleh Direktorat Sertifikasi Profesi yang dipimpin oleh Pak Fendi, tentunya peran utama kedua unit kerja ini adalah membangun sistemnya, membangun sistem, kemudian juga membuat pedoman-pedoman. Sementara untuk operasionalisasi dalam rangka mencetak SDM BPJ profesional, ini tentunya LKPP tidak bisa melakukan sendirian, Pusdiklat tidak bisa melakukan sendirian juga, sehingga harus dibantu, didukung oleh berbagai pihak, ya, dalam hal ini ada LPBPJ, kemudian fasilitator, asesor dan juga UKPBJ. Jadi ini adalah strategi yang kita desain untuk mengembangkan dan melakukan pembinaan SDM BPJ berbasis kompetensi. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa peran dari Bapak Ibu sebagai pengelola LPP maupun sebagai fasilitator, ya, dan mungkin sebagian juga sebagai asesor, ya, ini sangat penting sekali, perannya sangat penting sekali, dan tentunya ini dibutuhkan kolaborasi yang baik, komunikasi yang baik antara LKPP sebagai regulator dan juga LKPP sebagai instansi yang memang punya tanggung jawab dan fungsi untuk membangun sistemnya dengan Bapak Ibu yang memang berada di depan sebagai ujung tombak dari pengembangan SDM ini. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat di sini berdasarkan kamus kompetensi teknis dan juga standar kompetensi jabatan ASN, kompetensi PBJ ini dibagi ke dalam 5 level, ya, mulai level 1 sampai dengan level 5. Nah, kalau kita melihat banyaknya level ini, tentunya ini merupakan suatu tantangan, ya, tantangan yang tidak ringan, karena nanti kalau kita lihat di slide-slide berikutnya, saat ini jumlah SDM yang kompeten, yang memiliki kompetensi, itu sebagian besar masih berada di yang paling kiri, ya, level 1, level 2. Jadi semakin ke kanan ini semakin sedikit jumlahnya. Nah, sementara tentunya pengadaan barang jasa di semua KLPD itu membutuhkan SDM yang kompetensinya sebagian besar mungkin harusnya di level 3, bahkan di level 4, ya, yaitu mereka yang
jabatannya muda maupun madya. Nah, tetapi kalau kita lihat jumlah SDM-nya sendiri saat ini masih konsentrasinya, jumlahnya itu masih di level 1 maupun level 2. Oke, next. Nah, ini bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya, bagaimana sebaran dari Jakfung PBJ di Pemda, ini di Pemda saja, tidak termasuk KL. Jumlahnya secara nasional kalau di total ini mungkin sekitar 2.400-an ya. Nah, kita lihat beberapa daerah atau provinsi dan kabupaten kota ini jumlah JFPBJ-nya masih sangat sedikit ya. Kita lihat masih ada beberapa daerah atau wilayah yang jumlah JF-nya itu masih 1 digit ya. Misalnya seperti di Papua Barat itu baru ada 2, kemudian di Maluku Utara itu baru ada 4 ya. Nah, sebagian besar memang Jakfung ini ada di provinsi-provinsi dan kabupaten kota yang ada di Pulau Jawa ya. Misalnya di sini Jawa Tengah itu jumlahnya cukup banyak, yaitu 225 orang. Nah, tentunya ini juga merupakan suatu tantangan bagaimana kita bisa meningkatkan jumlah JF PBBJ di daerah-daerah yang memang saat ini jumlahnya masih sangat sedikit ya. Tantangan bagi kami juga Pusdiklat maupun Direktorat Sertifikasi, dan juga tantangan bagi Bapak Ibu sebagai penyelenggara pelatihan dan juga sebagai fasilitator. Next. Nah, berikutnya kita lihat di sini bagaimana sistem pendukung penyelenggaraan pelatihan ini siap untuk merespon kebutuhan yang sangat besar tadi ya. Sistem pendukung ini kita lihat dari gambaran mengenai kemampuan ya, kemampuan dari LPP kita di dalam menyelenggarakan pelatihan, kemudian juga program-program pelatihan, kemudian juga kapasitas dari Pusdiklat LKPP. Mungkin ini yang belum kelihatan, nanti di slide berikutnya akan ada juga terkait dengan sertifikasinya ya. Kemudian juga mengenai jumlah fasilitator. Kalau kita lihat di sini dari aspek ketersediaan lembaga pelatihan yang ada, saat ini ada 78 lembaga pelatihan yang terakreditasi, dan kita lihat di sini memang masih didominasi oleh lembaga-lembaga yang dikelola oleh provinsi, kabupaten kota maupun kementerian dan lembaga ya. Nah, kemudian dari sisi jumlah program pelatihan saat ini cukup banyak ya, pelatihan-pelatihan yang ada, mulai dari pelatihan yang berbasis kompetensi, baik yang mengacu pada standar kompetensi jabatan ASN atau SKJ ASN, maupun yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Nah, di samping 2 program pelatihan yang utama tersebut, yang jumlahnya cukup banyak juga adalah program-program yang sifatnya tematik ya, karena memang SDM PBJ ini tidak hanya membutuhkan kompetensi yang terkait dengan pengadaan secara langsung, tetapi juga banyak sekali tema-tema atau topik-topik yang beririsan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh SDM PBJ.
Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, Pusdiklat LKPP saat ini memiliki 30 pegawai yang terdiri dari struktural, fungsional WI, kemudian juga staf pendukung, ya, jumlahnya semuanya ada 30 pegawai. Jumlah WI yang ada saat ini ada 8, kemudian ada beberapa pegawai pendukung yang non ASN, ya. Nah, selanjutnya yang juga penting kita lihat adalah jumlah fasilitator, ya, jumlah fasilitator. Saat ini kita memiliki 440 fasilitator, 440 fasilitator, yang tentunya 440 ini semuanya memiliki kompetensi atau sertifikasi untuk mengajar PBJ tingkat dasar, ya, Bapak Ibu, ya, karena itu memang entry levelnya. Nah, kelihatannya cukup banyak, tetapi kalau kita lihat di masing-masing bidang, ya, yang menjadi fasilitator untuk misalnya level 1 itu sudah mulai berkurang dari 440 tadi menjadi hanya 217. Jadi dari 440 ada 217 yang memiliki sertifikat untuk dapat mengajar level 1. Kemudian untuk level 2 dan 3 ini jumlahnya semakin berkurang juga, ya. Ada 46, ya. Terus kemudian untuk yang SKKNI juga sedikit, dan level 4 ini paling sedikit, ya, ada 27. Ada 27. Nah, jadi secara total saat ini ada 76 fasilitator yang sudah punya kemampuan untuk mengajar PBJ yang berbasis kompetensi. Nah, ini tentunya juga merupakan peluang dan tantangan, ya, mengingat tadi jumlah SDM PBJ yang harus dilatih, ya, itu masih sedemikian banyak, ya. Kita membutuhkan secara nasional kurang lebih 10 ribuan, sementara yang ada saat ini mungkin baru sekitar 3 ribuan. Nah, tentunya akan dibutuhkan lebih banyak lagi fasilitator-fasilitator, ya. Dan yang tidak kalah penting adalah juga penyebarannya. Nah, di slide berikutnya mungkin bisa kita lihat. Next slide. Ini adalah sebaran dari LPBBJ-nya dulu, ya. Jadi total kita punya 78 LPBBJ terakreditasi yang terdiri dari 37 yang memiliki akreditasi A, yang paling tinggi akreditasinya, dan 41 akreditasinya B. Jadi memang secara umum masih banyak yang akreditasinya B, ya, lebih banyak yang akreditasinya B dibandingkan dengan yang akreditasinya A. Dan kalau kita lihat lebih rinci lagi, justru yang akreditasinya bagus, ya, itu adalah yang ada di kementerian lembaga. Jadi dari 30 LPPBJ kementerian lembaga, itu 18 diantaranya itu akreditasinya sudah A. Sementara kalau yang lainnya memang masih banyak yang akreditasinya B. Nah, mudah-mudahan melalui rapat koordinasi ini nanti teman-teman LKPP, khususnya teman-teman Pusdiklat, bisa mendorong dan melakukan pembinaan agar LPBBJ ini bisa meningkat akreditasinya, ya, dari B menjadi A. Next. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa selain jumlahnya memang juga, ya, masih sedikit, sebaran LPBBJ ini juga masih belum sesuai, ya, belum merata dalam arti sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pelatihan di masing-masing provinsi atau wilayah. Tentunya karena jumlah SDM PBJ yang dibutuhkan itu sebagian besar ada katakanlah di Pulau Jawa, Sumatera, ya. Tentunya wajar kalau jumlah LPPBJ yang ada di Jawa dan Sumatera lebih banyak daripada di luar Jawa dan Sumatera. Tetapi di sini kita melihat bahwa bahkan ada beberapa provinsi yang masih belum memiliki LPPBJ sama sekali, ya, bahkan termasuk LPP milik pemerintah pun belum bisa kita akreditasi ya menjadi LPP BJ. Nah, mudah-mudahan daerah-daerah ini nanti bisa kita dorong seperti yang kita lihat di peta ini ada Aceh ya. Aceh ini belum punya sama sekali. Kemudian Papua Barat ya. Jadi yang belum ada sama sekali kelihatannya hanya Aceh dan Papua Barat ya. Sementara yang lainnya sudah ada, tetapi memang beberapa wilayah atau provinsi jumlahnya sangat sedikit. Contohnya di Papua ini baru ada 1 ya. Kemudian di Maluku Utara juga baru ada 1. Di Sulawesi Tengah juga ada 1. Di Nusa Tenggara Timur juga baru ada 1. Jadi masih ada cukup banyak ya wilayah-wilayah yang LPP-nya hanya ada 1. Nah, tentunya konsekuensinya ini SDM PBJ yang harus mengikuti pelatihan, konsekuensinya harus pergi ke wilayah lain ya, kecuali memang kemudian ada LPP di wilayah lain yang menyelenggarakan di situ. Nah, tentunya ini kurang praktis gitu ya. Kalau di wilayah itu sudah ada PBJ akan lebih mudah sekali dari sisi transportasi dan sebagainya. Next. Nah, berikutnya kita lihat jumlah peserta pelatihan pengadaan barang jasa selama tahun 2021 ya sampai dengan awal Desember ya, Januari sampai dengan awal Desember. Secara total jumlahnya mencapai 7.083 peserta yang mengikuti pelatihan, dan kalau kita lihat distribusinya memang peserta ini masih banyak yang merupakan peserta pelatihan yang pelatihannya diselenggarakan oleh Pusdiklat LKPP ya, 2.373. Artinya kalau dibandingkan dengan jumlah LPP tadi yang cukup banyak ya, 70-an, tetapi LPP yang di luar LKPP ini meskipun jumlahnya banyak tapi hanya menyelenggarakan pelatihan untuk 4.308 peserta. Nah, ini tentunya mesti kita bisa lebih kita dorong lagi ya, supaya lebih banyak lagi. Kalau kita lihat atau kita bandingkan antara peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat 2.373 dibandingkan dengan yang LPPBJ pemerintah, baik KL maupun provinsi daerah ya, hanya 2.440. Ya, jadi tentunya ini peluang juga untuk meningkatkan jumlah peserta pelatihan. Nah, jumlah peserta pelatihan ini tentunya juga dipengaruhi oleh jumlah program pelatihannya ya Bapak Ibu ya. Di Pusdiklat pesertanya banyak karena memang juga salah satunya dipengaruhi oleh faktor banyaknya program pelatihannya ya. Skema pelatihan yang dilakukan oleh Pusdiklat ini pastinya lebih banyak dibandingkan LPBJ yang lain ya. Jadi ini juga salah satu faktornya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari jumlah fasilitator, komposisinya itu 63,9%, katakanlah 64%, ini
adalah laki-laki dan selebihnya adalah perempuan ya. Jadi 63,9% laki-laki dan sisanya perempuan. Kenapa ini perlu statistik ini perlu kita lihat karena memang saat ini semua program pemerintah ya, program-program pembangunan itu harus memperhatikan kesetaraan gender ya, kesetaraan gender. Nah, terlebih lagi di dalam program pembelajaran, dalam program pembelajaran ini kesetaraan gender ini menjadi sangat penting karena memang kalau kita baca penelitian ya, antara pengajar ya, apakah itu dosen, guru, fasilitator, pengajar atau fasilitator perempuan dengan laki-laki itu berbeda ya, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti misalnya kalau perempuan itu biasanya mereka lebih detail gitu ya, lebih suka detail. Sementara kalau laki-laki mereka mungkin kurang terlalu detail gitu ya. Kemudian misalnya kalau laki-laki itu punya mereka lebih baik ketika berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya spasial gitu ya. Misalnya kalau laki-laki nyopir gitu ya, mungkin tidak mudah tersesat gitu. Jadi gampang nyari jalan. Sementara biasanya kalau perempuan spasialnya kurang bagus ya. Nah, intinya poinnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perbedaan gender ini ternyata juga berpengaruh ya terhadap kualitas pembelajaran. Apalagi di pengadaan. Misalnya kalau mengajar mengenai hal-hal yang detail misalnya gitu ya, apakah itu menyusun APS dan seterusnya, mungkin fasilitator perempuan mungkin lebih bagus gitu ya. Kemudian juga negosiasi gitu ya, mungkin perempuan juga lebih menguasai. Nah, tapi itu tentunya perlu dilihat gitu ya. Tapi secara umum seperti itu. Jadi gender ini memang perlu diperhatikan, dan kalau kita melihat komposisi yang ada sekarang saat ini menurut saya sudah cukup ideal ya, artinya tidak terlalu jomplang jumlah fasilitator laki-laki dibandingkan dengan jumlah perempuan, dan tentunya ini Pak Hardi perlu memaintain juga gitu ya, agar perbandingannya ini tidak terlalu jomplang gitu ya. Baik, kemudian pelatihan ini juga sudah dilakukan secara daring ya, karena memang saat ini kita juga blessing is in disguise, bahwa dengan adanya pandemi ini kita dipaksa untuk melakukan semua pekerjaan atau aktivitas itu secara online, dan sebelumnya kita juga sudah mengadopsi proses belajar mengajar yang memang berbasis online ya, mulai dari MOOC, kemudian blended learning, kemudian LEAP ya, itu semuanya melibatkan atau menggunakan cara belajar secara elektronik atau online. Baik, next. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat dari jumlah fasilitator yang ada tadi, bagaimana penyebarannya ya. Kalau kita lihat di sini boleh dikatakan semua daerah atau provinsi itu sudah punya fasilitator ya, meskipun memang jumlahnya ada yang sangat minim gitu. Contohnya di Papua Barat, kemudian di Kalimantan Utara, kemudian di Sulawesi Barat, itu jumlahnya baru 1 ya. Nggak mungkin 1 orang itu kemudian harus mengajari begitu banyak calon-calon SDM PBJ ya, baik calon jabung maupun yang non jabung.
Nah, ini tentunya menjadi tugas Pak Ardi juga untuk mencetak semakin banyak fasilitator, terutama di daerah-daerah yang masih minim ya jumlahnya ya. Dan ini juga peluang juga bagi teman-teman yang ada di daerah tersebut untuk menjadi fasilitator. Next. Nah, tadi kita sudah melihat gambaran dari kebijakan maupun implementasi dari program-program pelatihan kita, termasuk kekuatan kita ya di dalam menyelenggarakan pelatihan, baik dari sisi kelembagaannya, jumlah LPP, maupun dari sisi SDM-nya, jumlah fasilitator atau pengajar. Nah, berikutnya saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai sertifikasinya. Ya, jadi saat ini kita memiliki beberapa jenis sertifikasi PBJ. Yang pertama adalah sertifikasi kompetensi level 1 atau yang sebelumnya ini merupakan sertifikasi dasar ya PBJ. Kemudian kita kembangkan menjadi sertifikasi kompetensi level 1 karena memang di SKJ ada level 1, tentunya level 1 itu juga harus diajarkan gitu ya. Kemudian juga ada sertifikasi yang berbasis kompetensi untuk pengelola PBJ ya. Kemudian juga ada sertifikasi yang sifatnya okupasi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional atau SKKNI. Next. Di sini dijelaskan mengenai bagaimana layanan beberapa jenis sertifikasi tadi kita selenggarakan atau kita lakukan, mulai dari sertifikasi level 1, kemudian sertifikasi kompetensi, di mana untuk sertifikasi kompetensi ini tentunya berbeda dengan sertifikasi level 1, karena untuk sertifikasi kompetensi, apakah dalam rangka uji kompetensi in passing, perpindahan, maupun promosi, itu dibutuhkan sarana berupa tempat uji kompetensi. Nah, jadi disinilah kemudian masuk peran dari TUK ya, tempat uji kompetensi, di mana beberapa LPP itu bisa juga diperankan sebagai tempat uji kompetensi. Kemudian yang perlu dicatat di sini juga ketika proses uji kompetensi atau sertifikasi ini menghasilkan SDM yang lulus dan dianggap kompeten, mereka tentunya harus dilakukan surveillance ya atau pemantauan untuk memonitor dan juga memastikan bahwa mereka masih memaintain atau menjaga kompetensinya, jangan sampai kompetensinya mati gitu ya. Karena ada kemungkinan sebagian dari SDM ini meskipun sudah mendapatkan dan dinyatakan kompeten, tetapi mereka di dalam tugas atau melaksanakan pekerjaannya mungkin tidak semua unit-unit kompetensinya itu atau jenis kompetensinya itu digunakan ya di dalam bekerja. Nah, sehingga mereka mungkin sudah lupa atau tidak berkembang gitu ya. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan surveillance, sehingga ketika kita di awal menyatakan orang itu kompeten, ya 5 tahun lagi juga mestinya tetap kompeten gitu ya, 10 tahun lagi ya tetap kompeten gitu. Nah, ini salah satu caranya adalah melalui surveillance. Next. Bapak Ibu, ada beberapa pihak ya yang terlibat di dalam proses sertifikasi ini. Tentunya pihak yang pertama adalah para peserta kompetensi
yaitu ASN yang telah mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan. Kemudian nama-nama mereka ini diajukan oleh UKPBJ, BKD, dan unit kepegawaian ke LSP-nya LKPP atau Direktorat Sertifikasi Profesi sebagai penyelenggara sertifikasi kompetensi. Nah, lalu LSP LKPP bekerjasama atau menunjuk tempat uji kompetensi yang akan digunakan untuk menyelenggarakan uji sertifikasi kompetensi, ya. Dan di sini kemudian pihak yang lain yang juga sangat penting di dalam proses sertifikasi ini adalah asesor, ya, asesor kompetensi. Jumlah asesor kita saat ini juga masih relatif terbatas, ya. Next. Nah, ini mungkin sedikit mengulang juga tadi, ya. Tapi di sini kita mencoba untuk menjelaskan materi atau muatan utama dari sertifikasi ini, ya. Untuk sertifikasi level 1 ini materi utamanya adalah terdiri dari 2 kelompok. Kelompok pertama adalah terkait dengan pengantar manajemen rantai pasok, dan kelompok kedua adalah pengantar atau introduction mengenai pengadaan barang jasa pemerintah, ya, atau public procurement. Kenapa kita memasukkan materi atau muatan pengantar manajemen rantai pasok? Karena memang proses pengadaan itu di satu sisi merupakan bagian dari manajemen rantai pasok, ya, atau supply chain management. Sehingga tentunya mereka yang belajar pengadaan itu juga harus tahu ekosistem dari pengadaan, fungsi pengadaan itu, ya, yang tentunya ekosistem itu bisa kita lihat kalau kita belajar mengenai manajemen rantai pasok. Yang kedua, tentunya manajemen rantai pasok ini penting untuk diketahui, meskipun sebetulnya sebagai pengelola PBJ di pemerintah, kita tidak melakukan fungsi supply chain, ya. Tetapi fungsi supply chain itu dilakukan oleh penyedia, ya. Jadi penyedia ketika mereka berkontrak dengan kita, pemerintah, kemudian mereka memproduksi barang atau jasa, termasuk konstruksi, tentunya mereka harus mengelola supply chain mereka. Nah, dengan memahami supply chain, ya, atau rantai pasok dari penyedia, ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi SDM PBJ ini. Mereka mengetahui bagaimana sisi supply, ya. Kalau kitanya kan mengelola demand-nya, ya, kebutuhan barangnya, tetapi kita tentunya juga penting untuk mengetahui bagaimana sisi supply itu beroperasi, gitu. Nah, jadi itulah kemudian kita masukkan pengantar manajemen rantai pasok. Kemudian sertifikasi yang berikutnya terkait dengan jabatan fungsional, ya. Sertifikasi yang peruntukan bagi pejabat fungsional. Di sini tentunya kita acuannya adalah SKJ, seperti saya sampaikan tadi, dan uji kom ini ada untuk level pertama, jenjang pertama maksudnya, ya, yang menggunakan SKJ level 2, kemudian jenjang muda yang menggunakan atau mengacu pada SKJ level 3, dan jenjang madya yang menggunakan atau mengacu pada SKJ level 4. Nah, kemudian untuk personel lainnya, kita juga memiliki atau menyediakan skema sertifikasi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional atau SKKNI PBJ. Dan karena ini personel lainnya ini bukan JAFU, maka pendekatannya adalah pendekatan okupasi, yaitu mereka yang ditugaskan sebagai PPK, mereka harus mengikuti uji kom untuk menjadi PPK, yang jumlah unit kompetensinya ada 14.
Kemudian kalau untuk menjadi Pokja ada 11 unit kompetensi yang harus mereka kuasai. Kemudian untuk pejabat pengadaan ada 9 unit kompetensi yang harus mereka kuasai. Next. Kemudian terkait dengan metode uji kompetensi, karena memang kalau sudah berbasis kompetensi ini mau tidak mau kita harus melihat yang namanya portfolio ya atau dokumen hasil pekerjaan. Jadi selain kepemilikan SK atau sertifikat ya, sertifikat yang lebih rendah, sertifikat PBJ lebih rendah, tentunya untuk dinyatakan kompeten itu maka syarat pertamanya adalah peserta harus bisa menunjukkan hasil kerjanya yang relevan tentunya ya. Kalau misalnya dia mengikuti uji kompetensi okupasi PPK, ya tentunya portfolio atau hasil kerja yang relevan adalah yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan pengelolaan kontrak, ya manajemen kontrak seperti itu. Nah, setelah itu tahap berikutnya adalah dilakukan wawancara. Tujuannya adalah untuk mendalami dan juga memastikan bahwa aspek pengetahuan, knowledge, kemudian juga keterampilan atau skill, dan juga attitude itu memang dimiliki ya, bisa ditunjukkan oleh peserta uji kompetensi. Jadi ketika peserta uji kompetensi sudah memiliki hasil kerja yang sesuai, yang relevan, kemudian ketika proses wawancara mereka bisa menunjukkan bahwa mereka memang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kerja yang sesuai dengan kualifikasi atau standar yang dibutuhkan, maka yang bersangkutan dinyatakan kompeten gitu ya. Nah, apabila masih ada keraguan-raguan atau datanya kurang sedikit, masih dimungkinkan adanya metode tambahan ya, metode tambahan ketika mungkin hasil wawancaranya masih belum memadai atau belum memuaskan. Metode tambahan ini adalah dengan memberikan studi kasus maupun atau ditambah dengan tes tertulis ya. Nah, jadi peluang untuk lolos uji kompetensi ini harusnya cukup besar asal yang bersangkutan memang benar-benar punya pengalaman ya. Next. Nah, sekarang kita lihat jumlah orang atau peserta yang mengikuti sertifikasi PBJ di tahun 2021 sampai dengan 30 November tahun 2021. Untuk sertifikasi tingkat dasar ini memang jumlahnya masih paling banyak ya. Nah, ini yang juga kita melihat bahwa belum ada pergeseran atau shifting yang cukup signifikan ya antara sertifikasi dasar dengan sertifikasi kompetensi. Kita lihat di sini sertifikasi kompetensi dasar itu total pesertanya masih lebih dari 26.000. Sementara untuk sertifikasi kompetensi itu baru 167 untuk Japung Muda dan Madya. Kemudian untuk sertifikasi okupasi itu sebanyak 130 orang. Nah, mestinya sertifikasi kompetensi Japung ini harusnya lebih banyak ya, jauh lebih banyak maksud saya dibandingkan dengan yang okupasi. Karena kan hampir semua pengelola PBJ di KL dan pemerintah daerah itu adalah pejabat fungsional mestinya. Okupasi ini mestinya hanya dibutuhkan di beberapa instansi saja, khususnya di instansi pusat ya. Dan itu juga tidak banyak, mungkin di Polri, di TNI, atau di lembaga-lembaga yang memang nilai pengadaannya sangat kecil. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini belum seimbang ini ya. Kemudian dari tingkat kelulusan
Kalau untuk sertifikasi kompetensi Japung ini cukup mengembirakan karena tingkat kelulusannya sudah di atas 50%, yaitu 57%. Sementara kalau untuk yang sertifikasi tingkat dasar dan okupasi ini masih memprihatinkan ya, karena tingkat kelulusannya hanya 31%. Oke, next. Oke, baik Bapak Ibu, yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah beberapa harapan baik untuk Bapak Ibu selaku penyelenggara LPP maupun Bapak Ibu sebagai fasilitator. Yang pertama untuk penyelenggara LPP-BJ, tentunya yang ingin saya tekankan di sini ya, adalah yang pertama ini ya, menjadi mitra strategis LKPP di dalam menyelenggarakan pelatihan-pelatihan PBJ. Selain itu juga menjadi tempat uji kompetensi dan khusus untuk BPSDM provinsi ya, sebagai LPP-BJ, kami juga mengharapkan BPSDM ini sebagai agen pengembangan kompetensi untuk kabupaten kota sebagai pelaksana ujian. Jadi kalau kita lihat tadi gambaran ya, datanya menunjukkan bahwa jumlah peserta yang mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh BPSDM khususnya ini atau secara umum yang di luar Pusdiklat ini relatif masih sedikit. Nah, tentunya melalui kemitraan strategis ini kami mengharapkan Bapak Ibu lebih aktif lagi ya menyelenggarakan program-program pelatihan baik dari sisi frekuensi, jumlahnya maupun jenis-jenis program pelatihannya. Seperti itu ya. Kemudian harapan yang lain saya kira sama ya, dari tahun ke tahun ini selalu kami sampaikan supaya Bapak Ibu lebih outward looking, terus kemudian global minded, mengikuti perkembangan dunia saat ini, kemudian high profile, profesional tentunya nanti implikasinya juga ke akreditasi ya. Tadi akreditasinya masih banyak yang B, jadi tentunya Bapak Ibu masih perlu meningkatkan profesionalismenya dengan melakukan perbaikan-perbaikan ya terhadap aspek-aspek yang memang dinilai masih relatif rendah, sehingga mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama yang akreditasinya B tadi bisa meningkat menjadi A. Kemudian juga inovatif. Oke, next. Oke, yang terakhir harapan terhadap fasilitator hampir sama juga ya, dari tahun ke tahun kami memang mengharapkan Bapak Ibu sebagai fasilitator ini bisa mendukung atau berperan dalam mewujudkan sekolah atau akademi PBJ. Jadi meskipun Bapak Ibu mungkin tidak dalam kapasitas menjadi memiliki atau mengelola lembaga pendidikan, tetapi kami harapkan Bapak Ibu juga ikut mendorong pembentukan sekolah atau akademi PBJ. Jadi LKPP sudah mencoba untuk merintis ya terkait dengan akademi ini, procurement akademi ini dengan bekerjasama dengan STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi sebetulnya yang kami inginkan adalah untuk mendapatkan SDM PBJ yang punya kualifikasi dan dalam jumlah yang banyak, maka strategi yang kita lakukan itu adalah dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi sebetulnya. Ini yang kita namakan dengan procurement academy tadi. Karena kalau perguruan tinggi itu bisa menghasilkan sarjana yang memang sudah belajar pengadaan gitu ya, apakah bentuknya mungkin masih
program studi atau konsentrasi atau jurusan seperti itu ya. Bahkan lebih baik lagi kalau memang S1-nya itu adalah degree-nya atau gelarnya adalah S1 pengadaan gitu ya. Nah, tentunya itu akan memudahkan kita dalam arti pemerintah, semua instansi pemerintah untuk memperoleh SDM PBJ yang sudah siap ya, relatif siap gitu. Tinggal ketika mereka menjelang kelulusan, mereka bisa diikutkan untuk uji kompetensi ya, sehingga mereka knowledge-nya sudah dapat banyak, cukup, kemudian menjelang kelulusan mereka mengikuti uji kompetensi, sehingga ketika mereka lulus itu sudah siap bekerja. Karena kalau kita lihat tadi tantangannya, kebutuhan kita sangat besar, sementara kapasitas kita, infrastruktur kita untuk memproduksi SDM PBJ yang kompeten itu masih sangat terbatas ya. Nah, meskipun perguruan tinggi nanti ada yang menghasilkan lulusan seperti itu, tetapi LPP tetap dibutuhkan ya, karena untuk meningkatkan kompetensi tentunya mereka jalurnya adalah belajar melalui lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan. Jadi itulah kenapa kami sangat mendorong ya terbentuknya atau terwujudnya procurement academy ini, dan mudah-mudahan kerjasama LKPP dengan STAN ini bisa berjalan dengan baik, sehingga mungkin siapa tahu 4 tahun lagi kita sudah bisa mendapatkan atau memperoleh sarjana-sarjana pengadaan gitu ya, kira-kira seperti itu. Kalau yang lain menurut saya ya ini semuanya sudah Bapak Ibu lakukan ya. Bapak Ibu juga berperan sebagai asesor kompetensi, pemberi keterangan ahli dan seterusnya. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian maupun kerjasama selama ini. Mudah-mudahan kolaborasi ini semakin baik, dan tentunya untuk kolaborasi yang semakin baik juga dibutuhkan masukan-masukan maupun dialog ya yang konstruktif antara kami di LKPP, Pusdiklat, DSP, juga dengan penyelenggara lembaga pendidikan pelatihan maupun Bapak Ibu sebagai fasilitator. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.